Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para tuan guru, para asatidz yang kami hormati, para penglingsir, mami-mami tiang, bapak-bapak tiang yang kita hormati, Sanagda Bapak Lurah Pejeruk, yang kami hormati segenap pengurus Masjid Nurul Ikhlas Pejeruk Bangkat, singkatnya Nini Mami Sanak Bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Si icanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Si luwe nikmat niki sami jamaah sampai tiang pelunggum sami tidak mampu menghitungnya. Kita tidak mampu menguraikannya satu persatu berapa nikmat yang sudah tiang pelunggum sami terima leman desida Allah Subhanahu wa taala. Ia gawin bermanik desida Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala icanin tiang pelunggum sami nikmat yang sangat banyak. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Lagu enden selapuk manusia manik nenek. Tidak semua orang pandai bersyukur kepada Allah. Tidak semua kita menjadi hambanya yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan melalui peringatan Isra dan Mi'raj malam ini, inilah cara kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berharap apa yang kita lakukan malam ini akan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana berakidah yang kuat, bagaimana beribadah yang khusyuk, bagaimana bermuamalah dengan cara yang baik, bagaimana berakhlak yang mulia. Semuanya sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana tiang pelunggum sami ngiring meneladani beliau, mencontoh baginda Nabi, sami jamaah lamut ndek tahu selapuan, dendek tinggalan selapuan bahasa ulama. Lamut dia kena diri tahu ikutin Nabi Muhammad din mungkin sami jamaah. Kenapa? Beliau makhluk sempurna.
Beliau makhluk pilihan, tidak mungkin kita seperti baginda Nabi. Tetapi walaupun kita tidak mungkin seperti beliau, minimal sunnah-sunnah kecil, sunnah-sunnah yang ringan, bila mana kita melakukannya, maka itulah yang akan menjadi jembatan kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita semua pirengan mendengar dengan seksama bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dari saudara tiang Al-Mukarram Akhil Aziz Al-Ustaz Jamul Khair. Beliau membacakan kepada kita awal surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Bapak Ibu, ulama tafsir bersepakat, setiap Allah Subhanahu wa taala memulai redaksinya, memulai ayat Al-Quran dengan ucapan subhana, maka menunjukkan ungkapan itu kepada sesuatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang spektakuler, atau dalam bahasa agama dikenal dengan amrun khariqun lil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal sehat manusia. Bapak Ibu, lamun tiang pelunggum sami menggunakan akal untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak akan masuk dalam akal manusia sehebat siapapun dia. Kenapa? Karena peristiwa ini bukan lagi peristiwa yang harus tiang pelunggum sami pahami dengan akal, tetapi benar-benar kita harus memahaminya dengan pendekatan iman. Iman, barulah kita bisa percaya atas apa yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kepada Allah, perjalanan yang dalam kacamata orang Arab, kalau mereka berangkat dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, itu biasanya mereka menghabiskan waktu 40 hari 40 malam, barulah mereka sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Berarti kalau berangkatnya 40 hari, pulangnya 40 hari, jelas berarti harus menghabiskan 80 hari bolak-balik dari Mekah menuju Palestina. Sementara baginda Nabi melakukannya dalam waktu yang sangat singkat, yang disebut dalam Al-Quran lailan, yang dalam bahasa Arab, Allah, penggunaan isim nakirah itu menunjukkan juz'un minal lail, sebagian kecil dari malam, atau yufidu taqlilul muddah, waktu yang sangat singkat. Bapak Ibu, kalau kita menyebut semalaman, itu biasanya disebut dalam Al-Quran dengan al-lail. Wal-lail, lail itu artinya dimulai dari maghrib sampai subuh, itu namanya wal-lail. Tapi kalau penyebutannya lailan, itu berarti sangat sedikit sekali, sebagian kecil dari malam. Bisa dibayangkan kepada Allah, kalau itu dilakukan oleh baginda Nabi dalam waktu yang sangat singkat, perjalanan yang jauh sekali, orang kalau hanya memiliki akal untuk memahami agama, dia tidak akan masuk di akal sehat manusia. Maka alhamdulillah Allah, jelas peristiwa Isra dan Mi'raj ini benar-benar menjadi ujian iman bagi kita semua. Apakah kita termasuk orang benar beriman kepada Allah, atau masih ragu akan kekuasaan Allah? Hormat Allah, lamun cari dengan sasak biasa terbaca hikayat-hikayat sama jamaah. Nggih. Summa talaqa sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bepergian bersama Jibril.
ثم انطلق فلما وصل إلى موضع فقال له جبريل انزل يا محمد فصلي ركعتين. Dia min wah sampai sopok tahu sampai jamaah, ya basen Jibril, turun wahai Nabi Muhammad, solat 2 rakaat ili tahu ni. Falamma salat ya Jibril ma hadzal mawdi'. Oh Jibril, laparan tahu ni basen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal mawdi' yusamma daru hijratika ya Rasulullah. Ni waseteparan aran Darul Hijrah atau Madinah atau Taibah, ya lumba remlema hijrah. Lanjutan dia naran hikmah laun dia bilul lalun. Sami jamaah berbintan andik luar biasa. Beliau tidak langsung menuju Allah, tetapi beliau berjalan dari Mekah, mampir di Taibah di Madinah, mampir di Tursina tempat Nabi Musa bermunajat, mampir di Bethlehem tempat Nabi Isa dilahirkan, barulah beliau sampai ke Masjidil Aqsa. Di situ beliau sudah ditunggu oleh para ribuan nabi yang akan menjadi makmum dalam solatnya. Sami jamaah, apakah langsung bertemu dengan Allah? Tidak. Beliau mi'raj dari satu langit menuju langit sampai langit ke-7, dan di Sidratul Muntaha itu tidak bisa seorang pun makhluk Allah yang bisa masuk ke tempat itu kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan Sidratul Muntaha, tempat yang paling suci, paling agung, paling tinggi. Disitulah baginda Nabi menerima perintah salat. Yang ingin tiang sampaikan kepada Allah, kalau ini kita gunakan akal untuk bisa memahami kejadian seperti ini, mustahil tiang pelunggum sami yakin, mustahil kita beriman kepada apa yang terjadi pada diri sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya iman. Kalau iman kepada Allah, kita tidak perlu bertanya. Kenapa? Orang beriman yakin atas apa yang terjadi, yakin atas kekuasaan Allah. Nih Bapak Ibu yang berketuan, ibu-ibu, kira-kira yakin dia mati apa ndek? Itu mati atau pendek? Yakin. Nggih, Bapak Ibu, yakin kita meninggal dunia. Kenapa? Luwek sahabat sak berjulu, luwek tetangga mati dan lain sebagainya. Bapak Ibu, percaya kita akan dikuburkan? Ibu, lamun toh mati di kuburan tak pendek? Kuburan. Makin pertanyaan tiang. Ya basan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele kubur niki sami jamaah. Imma na'imun wa imma narun. Saaran kubur niki sami jamaah, bisa dia menjadi nikmat kubur atau azabul kubur. Dia bisa menjadi azab di dalam kubur, bisa menjadi nikmat dalam kubur. Pertanyaan tiang, percaya mentan nilai kubur arah azab? Percaya mentan kubur niki nikmat? Wah melalu, wah pertama jok kubur. Wah narak dengan bercerita sak mati berjulu, tetu lek kubur lo, ya Allah, azab pen kepedih. Ida pen kemain nilai kubur. Percaya bila azab kubur? Percaya. Percaya kita dengan nikmat kubur? Kenapa kita beriman sama jamaah? Iman, bukan lagi logika. Lamut ya kawi akal sampai jamaah tidak masuk akal. Kenapa? Lamut wah mati, jak mati. Wah, itulah orang-orang kafir cara berpikirnya. Maka hati-hati sampai jamaah. Dalam urusan agama, tidak semua sisi harus dipahami dengan akal, tetapi harus kita mengedepankan iman di dalam memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirat Allah, di sinalah tiang ingin menegaskan iman itu sangat penting. Iman inilah satu-satunya yang bisa menyelamatkan tiang pelunggum sami. Lamun wasolah iman, wah kuat iman, wah istiqomah dalam beriman, maka yakin tiang pelunggum sami akan mendapatkan ridha Allah. Yakin kita umat Islam akan masuk surga.
lagu lamut ndek beriman, berembe-rembe kesugih, berembe-rembe kehebatan, lagu langum ndek berdua yang iman sami jamaah. Rugi manusia itu dalam hidup ini. Ya gawen tiang pelunggum sami Allah, bersyukur kita. Boleh kita mungkin di dunia tidak terlalu kaya, ndek luwe kepeng, ndek luwe embung bangket, ndek sugih oleh dunia sami jamaah, tetapi saya memiliki iman. Maka iman inilah yang harus kita pelihara, iman inilah yang harus kita amalkan dalam kehidupannya. Maka insya Allah tiang pelunggum sami akan selamat dalam kehidupan ini. Ingat sami jamaah, searan dengan ujian beriman makin niki luwek gati, sangat kompleks ujian iman. Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam si kuat ujian iman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Arak dengan kelemak-lemak masih beriman, bian-bian wah kafir jarin. Sami jamaah, kelemak masih beriman, bian-bian wah kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bian-bian malam niki masih ngaji, ternyata lemak-kelemak sami jamaah kafir jari. Pertanyaannya, kenapa manusia begitu cepat menukarkan imannya dengan kekufuran? Nabi bahasa Nabi, jawabannya satu, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang lebih berani menjual agamanya, menjual akhiratnya untuk kebahagiaan dunia. Bapak Ibu, si melet sugih oleh dunia, si melet bahagia oleh dunia. Kadang-kadang kita tiang pelunggum sami wangkat peduli kaca halal haram. Inilah yang disebut pagi-pagi beriman, bian-bian wah kafir. Kenapa? Karena orang untuk bahagia, untuk senang di dunia, kadang-kadang dia melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Coba bayangkan sila, itu baru jadi tukang ojek kadang-kadang si luwek penumpang dakan menonton gebang mesin det milih lalu gawean sembahyang, sampai belik waktu mesin det begawean det sembahyang. Hati-hati sami jamaah, ini namanya menjual agamanya untuk sekedar mendapatkan dunia. Itu baru jadi tukang sami jamaah, det man jadi pimpro. Si lelah lalu nembok, lelah lalu ngecet, sampai-sampai ndek sembahyang. Sila. Atau kadang-kadang sami jamaah, si meleh ten sugih, si meleh ten berduyang kepeng, banin lekak, elek batur. Cara makin yang jual kecial doang masih pangan lekak. Pirajin kecial alam tia. Apa ni berjawab? Baru saya tergak, hai wargaan. Di luar terregak lagu adil satai kajin sami jamaah pangan lekak. Sami jamaah mohon maaf, lekak itu juga sama. Ini namanya menjual agama demi kepentingan dunia. Ini kadang-kadang itu jadi tukang sami jamaah nggih. Lagu-lagu Riki kan dinarak dengan jadi tukang. Jarin tukang sugihan dia ke Jepin Bali. Cet arak li proyek, cet ulik. Semen arak, semen jauh ulik. Paku arak, paku terjauh oleh. Ya Allah, kebanin sami jamaah, sekek paku niki lamun dek teizin maling jarit sami jamaah. Mu kembem sak pada bani lalo, kadang-kadang semen dua telusak. Mu yo ni nepin bali kadang lah keluar nyembin semen, angkat tumben nak meroyak ke meni lalo ni. Mu ni doang lain semen nu. Onyak-onyak sami jamaah. Inilah orang yang disebut menjual agama demi kebahagiaan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas berbahasa sami jamaah. Lamun tiang pelunggum sami mati ujuk nenek, tiang pelunggum sami taat ujuk desida Allah Subhanahu wa taala, wajib tiang pelunggum sami ya pulih kebaikan. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna dalam surat Ar-Ra'd. Lamun dengan mati ujuk nenek memenuhi seruan Allah, wajib hukumnya dia mendapatkan balasan baik dari Allah. Berupa apa? Surga. Lagu sebaliknya, walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah. Bapak Ibu, lamun tiang pelunggum samin dek mati ujuk nenek, dek taat ujuk nenek, dek amalan, arti daripada iman itu dalam kehidupan
Daka-dakam sugih ya manik nenek. Dengan si melet sugih sampai dia melanggar aturan Allah. Tekican sugih manusia niki sampai jamaah. Ya manik nenek nia wahepek gumi pair ni mesaan. Si sugih ni. Arak dengar lek penjeruk niki si paling sugih nia doang ngepek. Kiri kanan nandang nia doang ngepek si sugih. Sampai jamaah terombok malik isi nenek. Wah sugih terombok malik sekek. Jadi nia doang wah hepek niki. Mulai mak le jeluk kiamat je kan satu perhitungan isi nenek yaumul hisab. Apa ni? Sekek-sekek dengan tetung isi Allah Taala. Ya Allah, layak kaji nikmati le dunia sing boyak kepeng benang doang. Sila ya tukan be sila. Den di azab niki kepeng baik. Niki doeng baik. Ya nyogok le nenek. Bau dah sogok nenek kira-kira. Wah dak tadah sampai jamaah. Dia narak tadah menyogok lah mulai harapan nenek sampai jamaah. Itulah yang disebut inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti sampai jamaah. Dia meleset. Lamun tiang pelunggum sami ngiring pacu. Tetu jatim beriman, istiqamah menjaga iman. Maka wajib yang pelunggum sami mendapatkan surga. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Lamun tiang pelunggum sami melampaui batas, sombong tam jauh japak diri, tersuruh menindek mele, tersering menondek mele sampai jamaah, itu namanya orang sombong. Ya bahasa Nabi, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Searan dengan sombong niki sami jamaah menolak kebenaran. Din milih gawe barang sakena, din milih gawe perintah nenek ya dengan sombong. Saya endah dengan sombong, wa ghamtun nas, meremehkan sesama, menghinakan orang lain. Ingat ya bahasa Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Den ya tamu surga lamun manusia niki masih simpan kesombongan dalam dirinya walaupun sebesar biji zarrah, sebesar atom si koden. Lamun narak sombong ele dalam diri yang pelunggum sami, mustahil kita masuk surga. Sami jamaah, maka disinilah pentingnya iman ini kita jaga. Rawat iman ini, jangan jual agama kita hanya sekedar untuk kepentingan dunia sesaat. Ya gawin dalam ayat sebaru yang baca dia, fala tagurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai dunia melalaikan kita. Wala yagurrannakum billahil gharur, jangan sampai setan juga menipu kita sampai kita lupa kepada Allah. Tiang akhiri tausiah ini sami jamaah, ayat yang tadi oleh seorang penyanyi dinyanyikan, dilagukan. Ini sebagai penutup dari kajian. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sama-sama, orang kaya semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa Alhamdulillah. Wantah niki atur tiang. Jaga iman, perkuat iman sampai meninggal dunia sekalipun. Iman ini harus melekat, maka insya Allah selamat kita dunia akhirat. Terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.